Ya teman-teman, setelah kita selesai kerja bakti bersama santri ulul albab, kini kita mau mampir ke tempatnya Bapak Satiman ya, yang mana beliau itu salah satu dari santri ulul albab, bahkan beliau adalah santri pertamanya ya teman-teman. Dan beliau itu salah seorang tukang kayu yang sangat profesional dan juga sangat berpengalaman dan juga sangat terkenal di Cilacap ya teman-teman. Selain beliau ahli di bidang berkayuan dan juga beliau itu multi talenta ya teman-teman. Jadi serba bisa ya teman-teman, bisa ngelas dan juga elektronik dan lain sebagainya. Yang mana juga di sini saya mau minjem ini alat seperti ini, yaitu alat untuk ngecas aki ya teman-teman. Di samping itu beliau juga hobi bertani ya teman-teman, atau berkebun. Yang mana sekarang ini beliau sedang berkebun atau menanam jenis tanaman buah-buahan ya, diantaranya jeruk, lengkeng, dan juga pisang teman-teman. Yang mana sekarang kita mau melihat-lihat kebun jeruknya Bapak Timan ya. Nah ini dia teman-teman, ternyata pohon jeruknya ini sangat banyak ini. Kata beliau ini ada 3 lokasi ya. Di sini satu lokasinya itu lebih dari 30 pohon ya teman-teman, dan juga sudah mulai berbuah. Di sini buahnya baru sekitar mungkin 30%-an ya teman-teman, jadi belum berbuah semua. Yang mana jenis jeruk ini adalah jeruk nipis atau jeruk lemon apa-apa ini ya teman-teman, yang mana ini tuh dijadikan es jeruk apa-apa gitu ya teman. Jadi beliau itu kalau menjual jeruk juga sudah tidak bingung karena juragannya itu yang datang ke sini. Bahkan sekarang itu beliau lagi kebanjiran order atau sering menolak orderan karena banyak sekali permintaan ya teman-teman. Tapi sayangnya jeruknya ini belum berbuah semua, dan juga kelihatannya di sini musim terang gitu atau musim panas, yang mana ini agak terserang hama ya teman-teman. Jadi belum bisa maksimal berbuahnya. Mungkin kalau sudah maksimal beliau bisa panen raya ya teman-teman. Meskipun dari beberapa pohon saja ini katanya bisa menghasilkan sampai 20 kilo ya sekali petik. Dan juga keuntungan dari jeruk ini yaitu berbuahnya terus menerus ya teman-teman. Jadi setelah dipanen muncul bunga kembali dan juga buah yang kecil-kecil lagi ya teman-teman. Dan kalau menurut saya tempatnya di sini aman, rindang, dan juga sangat betah berlama-lama di sini. Jadinya males pulang ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masuk ke kebunnya yang satu lagi ya teman-teman. Ternyata di sini ada villa atau gubuk ini untuk istirahat ya teman-teman. Dan ternyata di sini juga banyak jeruk yang sudah mulai berbuah, tapi mungkin baru 20% ya teman-teman dari total yang ada gitu. Dan pohon jeruknya ini kelihatannya kurang minum ya teman-teman, kayaknya kehausan ini, pengen mimi nih. Jadi mungkin dari faktor panas dan juga kemarau yang panjang, siramannya mungkin agak berkurang sehingga buahnya juga tidak terlalu besar-besar ini ya teman-teman. Tapi ya maklum, ini karena musim kemarau, jadi untuk penyiramannya mungkin beliau tidak terlalu banyak ya. Jadi yang penting hidup saja gitu ya teman-teman. Tapi ini juga kalau dibandingkan dengan pohon atau perkebunan jeruk punya tetangga, ini sangat jauh lebih bagus ini ya. Padahal beliau itu nyiramnya itu paling cukup 1 ember, itu 1 pohon itu ya teman-teman. Dan di sini juga kelihatannya ada yang terkena hama ya teman-teman, seperti kutu kebul atau kupu gitu ya teman-teman. Mungkin beliau belum sempat untuk menyemprotnya atau membasminya itu ya teman-teman. Tapi ini sangat wajar ya teman-teman. Biasanya kalau di musim kemarau seperti ini, biasanya yang menyerang tanaman itu adalah hama ya teman-teman, seperti ulat, kupu, kutu kebul, dan lain sebagainya teman-teman. Beda dengan di musim penghujan. Yang menyerang di musim penghujan biasanya itu penyakit dan jamur atau bakteri ya teman-teman. Maka dari segi pengendaliannya juga ini beda ya teman-teman. Biasanya kalau di musim terang seperti ini harus kita konsentrasikan, yaitu obatnya yang namanya insektisida teman-teman. Karena pestisida itu ada yang namanya insektisida dan juga ada yang namanya fungisida. Kalau insektisida itu untuk membasmi hama seperti tadi ulat, teri, kutu kebul, tungau, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau di musim penghujan biasanya itu yang menyerang itu adalah jamur, bakteri ya. Dan cara pengendaliannya pun itu dengan menyemprotkan fungisida ya teman-teman.
Dan kemudian kita pindah ke kebun yang satunya lagi ya teman-teman. Di sini banyak tanaman buah-buahan juga seperti pohon pisang, ada alpukat dan juga kelengkeng ini ya teman-teman. Kelengkengnya itu sangat lebat teman-teman. Dan tapi sayangnya ini masih kecil-kecil, belum bisa dimakan buat segeran gitu ya teman-teman. Tapi ini jenisnya kelengkeng bagus ya teman-teman. Yang mudah-mudahan saja ini kelengkengnya sampai panen nanti aman ya teman-teman.